Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat bergabung di Sekolah Kader Muhammadiyah dan Bangsa di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi pembelajaran, yakni Bahasa Indonesia, bahasa pemersatu negara kita. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iksan Yunianto Nuansa Putra, atau Anda bisa memanggil saya Bapak Iksan Nuansa. Berikut Facebook, IG, dan nomor telepon saya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan pertama kita akan mempelajari bahasa Indonesia, yang dimana pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran bahasa berbasis teks. Pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang memungkinkan Ananda atau siswa untuk menguasai dan menggunakan jenis teks tersebut di masyarakat. Dalam pembelajaran berbasis teks tersebut, tentu kita akan menemui ciri-ciri agar kita mampu melaksanakan pembelajaran di masyarakat. Yang pertama adalah field atau field. Field ini sendiri adalah bagian pertama dari pembelajaran berbasis teks. Selanjutnya adalah mode. Dan yang ketiga adalah tenor. Mari kita bahas satu persatu tentang ketiga ciri-ciri tersebut. Field. Field mengacu pada topik atau kegiatan yang sedang berlangsung atau tengah diceritakan dalam teks terkait dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tentu, sebagai siswa, sebagai pelajar, kita harus mampu mengadaptasi topik yang sedang dibahas dan tidak boleh keluar dari topik itu sendiri. Selanjutnya adalah mode. Mode mengacu pada saluran komunikasi, channel of communication. Pertimbangkan apakah bahasa yang kita pakai itu adalah bahasa lisan atau bahasa tertulis. Jarak antara orang yang berkomunikasi, ruang dan waktu perlu kita perhatikan. Dalam hal ini, kita menggunakan bahasa formal di dalam kegiatan yang formal. Bahasa non-formal pun juga akan menjadi hal yang identik dari diri kita sendiri jika kita menggunakan bahasa itu di luar tempat yang formal. Selanjutnya adalah tenor. Nah, tenor merupakan hakikat hubungan antara pengguna bahasa dalam satu konteks tertentu, berkenaan dengan siapa penulis, penutur, atau lawan tutur kita. Bila mana lawan tutur kita adalah keluarga sendiri, tentu kita akan menggunakan nada yang berbeda. Hal itu juga sebaliknya dengan orang yang baru kita temui. Maka pembelajaran tentang field, mode, dan tenor harus kita pertimbangkan dengan baik. Hal ini merupakan materi esensial atau materi dasar. Dari ketiga hal komponen tersebut, terciptalah 4 komponen pada semester 1 di kelas 10. Materi tersebut kita bagi menjadi teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks anekdot, dan yang terakhir tentu tidak asing bagi telinga kita, yakni teks puisi. Coba kita pelajari asal materi tersebut dari yang paling dasar terlebih dahulu. Teks laporan hasil observasi, teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Teks laporan hasil observasi juga disebut sebagai teks klasifikasi karena berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini akan memaparkan materi pembaca untuk dinikmati dengan baik tentang klasifikasi-klasifikasi yang telah diteliti oleh peneliti sehingga menambah wawasan. Selanjutnya adalah teks eksposisi. Teks yang terdiri dari paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Hal ini sama halnya dengan teks laporan hasil observasi, yakni agar pembaca memiliki wawasan yang lebih. Ketiga, teks anekdot.
Nah, teks anekdot ini adalah teks yang memiliki cerita singkat, lucu, atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya yang ditujukan dalam memberikan kritik. Ingat, kritik. Oke, kritik ini ditujukan dalam ringkasan anekdot sehingga tidak menimbulkan suatu kekacauan yang berlebihan dalam memberikan masukan. Kritik ini dibangun dengan sifat yang lucu, menarik, namun mendidik. Terakhir, teks puisi. Teks puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Pada penciptaan puisi terjadi gubahan atau perubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat oleh penulis. Maka hal tersebut akan mempertajam kesadaran orang dengan pengalaman penulis itu sendiri. Dan itulah puisi, memiliki keindahan tersendiri. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini 4 teks tersebut menjadi pembukaan bagi Ananda semuanya. Maka dari itu, perlulah kita secara dalam untuk mempelajari materi esensial ini atau dasar. Untuk hal tersebut, perlulah kesiapan diri Ananda dan konsentrasi dalam mempelajari bahasa Indonesia, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, pembelajaran tatap muka dan non-tatap muka akan Ananda temui. Yang pertama, kita akan mengetahui pembelajaran tatap muka. Untuk itu, sekadar menghimbau, patuhi protokol pembelajaran tatap muka. Pada masa pandemi COVID-19, mari kita jaga jarak untuk menjaga diri, keluarga, dan sahabat kita. Selalu memperhatikan anjuran dari pemerintah dan Badan Kesehatan. Pada era normal ini, selalu kita atuhi peraturan-peraturan tersebut, sehingga terciptalah keadaan yang harmonis dan memutus rantai COVID-19. Selanjutnya, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta menyediakan fasilitas aplikasi daring dalam menunjang sarana pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Pembelajaran tatap muka atau daring memiliki manfaat tersendiri sehingga Ananda dapat menikmati pembelajaran di rumah. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta juga memberikan Learning Management System atau LMS sebagai materi pembelajaran yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta juga memberikan aplikasi Google Suite dan Google Classroom dalam pembelajaran serta penilaian. Orang bijak menemukan kebijaksanaannya melalui kerasnya kehidupan. Itu kata orang bijak. Dan demikianlah pertemuan pertama kita. Sungguh luar biasa dan kami ucapkan selamat bergabung sekali lagi di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.